Akhir-akhir ini kita sering menyaksikan baik itu di medsos maupun di masjid dan majelis taklim kajian-kajian tentang ilmu tasawuf atau torekoh. Yang saya amati berdasarkan pendapat saya pribadi, seorang ustadz yang mengkaji, menyajikan kitab tasawuf seperti Al-Hikam itu karena mengikuti zaman saja dan hanya bermodalkan bisa membaca kitab kuning. Tapi ini beda dengan Buya Ar-Razi Hasim. Beliau telah belajar dari usia 13 tahun. Barulah tahap kelanjutannya beliau itu mengkaji kitab-kitab khusus tasawuf. Pantaslah beliau ini karena memang ulama tasawuf yang benar-benar dari awal, bukan karena ulama tasawuf dadakan. Nah, pantas beliau yang saya amati dari ceramah-ceramah beliau pernah menyampaikan pernah bertemu atau bermimpi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu pantas karena memang beliau sudah mendarah daging dan kajian-kajiannya adalah ulasannya itu daging semua dan mendalam detail sehingga sampai menelusup ke kolbu kita. Beda seorang ustadz yang mengkaji Al-Hikam atau kitab tasawuf, kita amati hanya kulit-kulit saja, tapi dia mengkaji atau menyampaikan berdasarkan bacaan atau ilmu tasawuf, bukan pengamalan ilmu tasawuf. Nah, ini bedanya. Nah, pertanyaannya adalah siapakah guru daripada Buya Ar-Razi Hasim dan apa sih isi daripada kitab tasawuf yang salah satunya adalah kitab Al-Hikam? Ayo kita saksikan sama-sama. Ada yang ngintil-ngintil, yang ngintel-ngintelin. Alhamdulillah, pas dia ngikut, dia ikut ngaji. Alhamdulillah, ya, karena memang mereka sedang mencari, ya seperti yang kita saksikan tahun ini, itu hasil studi beberapa tahun belakangan ini. Adanya kelompok-kelompok khilafah Islamiyah di Lampung, masih ingat gak? Ya. Udah ditangani oleh yang berwajib. Dia buat negara dalam negara. Terus ada lagi barusan Panji Gumilang, ya. Ya mestinya dipisahkan antara Zaitun dengan NII-nya Panji Gumilang. Dan ya lakukan seadil-adilnya, jangan sampai kemudian ada yang terzolimi, ya. Lalu juga ada di daerah-daerah Sulawesi, ya, ada kelompok juga macam-macam lagi bangun. Itu kelompok sebenarnya menurut saya sih masih bisa dibina, ya. Satu kelompok namanya kelompok Toharah, bersuci, mensucikan dirinya, dan betul bagus kajiannya. Cuma nggak tahu karena WA sampai ke majelis ulama, nggak tahu mungkin majelis ulamanya pakai intel bukan pakai silaturahim, akhirnya keluarlah fatwa dan sempat rame di TV One, ya. Nah, kita mau diperlakukan begitu juga. Buya Asfi siap debat nanti, Buya Aldomi siap debat nanti. Tapi gak usahlah debat, kalau bisa selesaikan silaturahim. Dan kita berharap guru-guru, kawan-kawan kita di majelis ulama justru memperkuat silaturahim. Itu bukan mencari-cari kesalahan, bukan hobi membuat fatwa-fatwa yang meresahkan, ya. Fatwanya jangan menyenangkan sekelompok tapi meresahkan sekelompok. Kadang-kadang orang nggak tahu aliran itu gara-gara fatwa jadi orang tahu. Akhirnya malah orang jadi pengen ngikut gitu. Sebaiknya nggak usah, ya. Kita juga belajar fatwa kok. Kita juga bisa memfatwain kok. Ya, dan kita dididik lama untuk berfatwa. Ya. Cuma saya tetap memandang diri saya bukan mufti. Ya. Kami lebih senang ngaji hadis, ngaji akidah dan tasawuf.
Dan khusus untuk surau ini, surau ribat di BSD di Buaran ini, kita akan fokus kajian tasawuf, insya. Tentunya tasawuf ahlus sunnah wal jamaah. Kenapa? Tidak ada tasawuf di Syiah. Di Syiah namanya irfani. Ada kemiripan tapi beda. Ya, saya juga belajar tentang irfani dan saya menemukan beda. Tapi beberapa istilahnya sama dan beberapa teorinya mirip. Perbedaannya nanti pada bab thariqah. Jalannya itu beda. Pembahasannya sama. Bahkan orang yang dianggap menyimpang oleh Imam Ghazali seperti Ibnu Sina itu tetap kita baca kitabnya, tapi Imam Ghazali bilang ada beberapa penyimpangan di situ. Ya. Dan sungguhlah elok jika ulama justru tambah takut berfatwa, ya, wala taqafu ma laisa laka bihi ilmun. Ya. Janganlah kamu memfatwakan, membicarakan hal yang kamu tidak mengerti ilmunya. Ya. Dan kawan-kawan saya biasanya dituduh sesat itu salah satunya karena hadis-hadisnya palsu, sanadnya nggak ketemu. Itu bisa diperbaiki. Silakan dibina, silakan dibangun silaturahim. Nanti ketemu, ya, insya Allah. Baik teman-teman, dan insya Allah kami menjamin, walaupun kita bukan paling benar, tapi insya Allah kita berusaha mendekati kebenaran. Kitab Al-Hikam yang kita baca, kita ada silsilah sanadnya, ada ijazahnya, ya. Dan kami walhamdulillah, mungkin kalau teman-teman ini dari kecil belajarnya fikih, akidah, saya kesebaliknya, dari kecil saya ngajinya tasawuf, ya. Kalau untuk sama cukup mendengar, itu saya oleh ayah saya sudah dibawa sejak umur 9 tahun. Tapi mulai ngaji, mulazamah umur 13 tahun barengan dengan belajar thariqah sampai sekarang. Dan guru kami masih hidup. Kalau kurang yakin sekarang silakan datang ke Payakumbuh, itu masih ada Abuya Syekh Nu'man Bashir, ya. Nu'man Bashir ini beliau murid dari ulama karismatik di zamannya yang namanya Syekh Allamah Al-Usuli Mukhtar, ya. Beliau ahli usul, tidak pernah kuliah ke Arab, tapi kalau nulis kitab pakai bahasa Arab. Namanya Syekh Mukhtar. Thariqahnya Naqsyabandi, mazhabnya Syafi'i, akidahnya Asy'ariyah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan semua guru saya begitu. Ya. Alhamdulillah semuanya Ahlus Sunnah. Jadi nggak usah khawatir. Nah, cuma mungkin nanti ada orang yang ngaku-ngaku atau yang bergaya seakan-akan Ahlus Sunnah itu milik dia. Nanti sertifikasi Ahlus Sunnah lewat dia. Wah, loh siapa yang angkat? Emang Rasulullah angkat dia? Nggak ada urusannya. Ahlus Sunnah ini milik bersama, rumah besar bersama, milik kita bersama. Ya. Kalau ada orang bertanya, hikam itu di bagian apa di dalam agama kita? Jadi ada bagian ilmu akidah, ada bagian ilmu hukum, fikih, ada bagian namanya ilmu rohani, ilmu kolbu. Maka ini bagian ilmu kolbu. Maka ilmu ini tidak sepatutnya dinilai dengan ilmu akidah. Tapi basicnya adalah ilmu akidah. Basic dia fikih. Tapi fikih dan akidah tidak bernilai tanpanya. Sholat, kalau rukun sholat ada berapa? Rukun sholat 13, adakah di situ rukun khusyuk? Nggak ada. Lalu di mana orang belajar khusyuk? Mesti bertasawuf. Jadi kalau orang ngomong kamu belajar fikih aja nggak bisa, tambah mumet. Mesti belajar tasawuf. Karena fikih urusannya ke hukum pada badan. Hukum pada badan. Contohnya wudu. Yang diwudukan otak atau badan? Yang diwudukan kolbu atau badan? Badan. Maka wudu itu urusan badan.
Tapi kalau orang berwudu tanpa nama Allah, apa kata Nabi SAW? La wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaih. Hadis Imam At-Tirmidzi. Ya, hadisnya hasan, bahkan disahihkan oleh beberapa syaikh. Tidak sempurna, bahkan tidak sah salat atau wudu orang yang tidak menyebut nama Allah. Coba kalau lagi wudu, lagi kumur-kumur nyebut nama Allah di mana? Allah, bisa nggak? Lagi kumur-kumur bisa nyebut nama Allah nggak? Coba bayangkan, masukin ke mulut, bisa nyebut nama Allah? Nggak bisa. Berarti menyebut nama Allah di situ di mana? Di dalam kolbu. Dan itu mesti ditalkin baru tahu caranya. Oh, maksudnya baca bismillah. Loh, kamu baca bismillah di WC. Kecuali tempat wuduknya dipisah dari WC. Baca bismillah itu namanya lafaz bismillah, bukan zikrullah. Yazkur ismallah, menyebut nama Allah. Ismullah itu tempatnya di kolbu. Jadi nama Allah tempatnya di mana? Kalau melafazkan nama Allah di lisan. Beda ya, melafazkan nama di lisan, tapi kalau merasakan nama itu di kolbu. Nah, ilmunya di mana? Ada nggak di kitab fikih? Nggak ada. Ya dulu terjadi usaha ulama kita memisahkan ilmu supaya mudah. Di zaman Rasul kan nggak ada begitu. Sallallahu alaihi wasallam ya. Di zaman Rasulullah tuh nggak ada dibagi rukun wudu, nggak ada. Syarat wudu nggak ada. Itu pembagian ulama fikih supaya orang kalau belajar wudu itu fokus. Namun sebagian mereka memisahkan ilmu fikih dari ilmu rohani yang kemudian disebut ilmu tasawuf. Mungkin ada yang bertanya, emang ada tasawuf di zaman baginda Rasulullah SAW? Gimana jawabnya? Jawabannya sama. Emang ada ilmu hadis di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ada enggak hadis sahih, hasan, dhaif gitu. Kan lagi senang ngomong begitu, dhaif, bid'ah gitu. Ada enggak ilmu begitu di zaman Rasulullah? Enggak ada. Ilmu tafsir ada enggak di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam? Enggak ada. Ilmu fikih juga enggak ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bedakan fiqh di Quran, di hadis dengan ilmu fikih. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, hadis Bukhari dan Tirmizi. Siapa yang Allah kehendaki kebaikan, keberkahan, kebahagiaan baginya, Allah kehendaki dia mudah faham agama. Yufaqih, Allah faqihkan dia dalam agama. Maka kata Imam Ghazali, dulu fiqih itu mencakup 3 ilmu sekaligus. Akidah, fiqih, tasawuf. Tapi karena perkembangan zaman jadi sufi kurang keren. Karena nggak bisa jadi Pak Hakim, nggak bisa jadi PNS. Kata Imam Ghazali nih, cuma PNS zaman itu, qadhi di zaman itu. Maka orang-orang berlomba-lomba belajar ilmu fiqih, ilmu bahsul masail. Kalau sekarang debat, Imam Ghazali sampai ke makom itu dan dia menulis kitab Al-Wajiz. Dan kitab yang lebih besar lagi itu Imam Syafi'i, Imam Ghazali kalau mau bikin mazhab baru dia bikin, tapi dia nggak bikin. Dia malah tetap bermazhab Syafi'i. Kenapa? Kalau dia bikin mazhab baru lagi, dia akan mengulang apa yang diulang oleh Imam Syafi'i.